Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu lagi ya. Iya dok. Saya tidak sungkan-sungkan lagi mengingatkan teman-teman untuk klik and subscribe Warta 9. Gimana kabar Pak Indra? Baik dok. Alhamdulillah. Melanjutkan obrolan yang kemarin dok, soal demam berdarah ya. Baik ya. Kemarin kita ngobrolin soal SOP fogging dok ya, SOP fogging yang tidak bisa dilakukan sembarangan gitu dok ya. Dan ini semoga menjadi catatan bagi para pengurus RT maupun pengurus RW di lingkup RW 9 Menganti Permai dok, supaya kita ini lebih paham bagaimana SOP fogging yang benar gitu dok ya. SOP fogging yang benar juga lebih mengarahkan untuk PSN 3M plus sih ya. Pemberantasan sarang nyamuknya. Ditambah lagi kemarin bahasan terakhir adalah sebagai orang tua, karena penularan demam berdarah akibat gigitan nyamuk betina, nyamuk Aedes aegypti yang aktif di 2 fase ya, di jam 7 sampai jam 10 sama jam 2 siang sampai jam 5 sore. Ini untuk anak yang usia sekolah, kebanyakan terjadinya masa aktif dari gigitan nyamuk ini pada saat mereka di sekolah. Nah, kecuali anak yang belum usia sekolah di rumah. Nah, makanya kemarin bahasan terakhirnya supaya orang tua wali murid ini memberikan masukan kepada guru-guru untuk menanam, atau murid-muridnya suatu waktu disuruh membawa bunga-bunga atau tanaman-tanaman pengusir nyamuk yang bisa diakses di Google, di dinas kesehatan dan lain sebagainya, termasuk kemarin yang panjenengan ngendikan lavender, serai wangi dan lain sebagainya. Saya rasa itu terakhir kemarin bahasanya. Untuk yang ini dok, bagian kedua ya bahasan kita masih demam berdarah. Apa nih dok yang penting untuk diketahui dok? Penting untuk diketahui, penularan kemarin sudah ya akibat nyamuk ya, akibat nyamuk Aedes aegypti betina, di mana kelenjar ludahnya mengandung virus demam berdarah. Yang penting diketahui adalah ketika anak kita digigit, ya tidak semua nyamuk betina Aedes aegypti ini membawa virus. Ada juga yang tidak terkontaminasi virus. Nah, cuma karena yang bisa mengakibatkan penyakit demam berdarah ini yang membawa virus, maka ketika anak kita kegigit, itu ada 2 hal yang akan terjadi. Yang pertama, masuk fase inkubasi menjadi penyakit demam berdarah. Yang kedua, anak kita kebal. Karena kebetulan tahun-tahun sebelumnya anak kita pernah kena demam berdarah. Kebetulan digigit lagi oleh nyamuk yang membawa virus yang sama tipenya. Kemarin terakhir sempat kita bahas ya, ada 4 serotype virusnya. Nah, anak kita harus pernah digigit keempat-empatnya ya, yang membawa 4 virus berbeda. Inilah logikanya anak kita sudah berkali-kali dirawat di rumah sakit karena demam berdarah, kan begitu. Jadi ketika anak kita digigit, yang perlu diketahui, virus demam berdarah ini self-limiting disease ya. Bisa sembuh dengan sendirinya karena virusnya ini aktif di tubuh anak hanya 7 hari. Logikanya apa? Setelah 7 hari sejak awal panas, kalau sudah lepas dari 7 hari, sudah nggak ada kegawat daruratannya, sudah selesai. Gitu dok ya. Nyamuknya, virusnya sudah mati. Jadi logikanya ele-elean begini. Selama 7 hari menderita demam berdarah ini, sing mati virusnya dhisik apa wonge dhisik kan, ngoten. Maksudnya seperti itu ya. Tapi ini agak gambling juga nih dok. Nah, seperti itu nggih. Jadi begini, ketika anak kita kegigit nyamuk ya, ini contoh ya, karena ada 4 serotype ya. Anggap aja pertama anak kita ini kegigit nyamuk yang membawa virus serotype 1. Maka anak kita
kegigitnya pagi, misalkan siang atau malam ini tiba-tiba panasnya tinggi. Nah, belum bisa terdeteksi. Baru kalau panas hari ketiga ini baru bisa terdeteksi karena sudah terjadi penurunan trombosit. Artinya muncul simptom-simptom itu. Iya, betul. Panasnya baru setelah hari ketiga sudah baru ketahuan. Oh, trombositnya sudah mulai menurun. Ini demam berdarah, kan seperti itu. Nah, orang tua harus mengenali mulai itu terjadi kapan anak saya ini panasnya mulai. Jadi ini penting. Nah, betul. Karena kalau tahu panasnya mulainya kapan, di lab itu di hari ketiga misalkan berarti kurang 4 hari. Kalau sudah lepas hari ke-7, maka pulang saja sudah membaik. Gitu, Nah, artinya ini siaganya tinggal 4 hari gitu dok ya? Siaganya tinggal 4 hari. Nah, ini tadi contohnya kalau pertama digigit. Ketika pertama digigit, anggap aja serotip yang pertama, anak kita panas, ya. Tetapi ini adalah demam berdarah yang tidak berdarah. Maksudnya seperti itu. Karena demam berdarah ini ada 3. Yang pertama dengue fever. Nah ini dengue fever ini kalau kita berbicara tentang simptom, gejalanya sama semuanya, sama persis. Tetapi kalau dengue fever tidak mungkin terjadi dengue shock syndrome. Nah, jadi demam berdarah itu ada 3. Yang pertama dengue fever, disingkat DF ya. Iya, demam berdarah yang tidak berdarah, tidak ada resiko kegawat daruratan. DF ya. Yang kedua DHF, dengue hemorrhagic fever. Ini yang ada resiko ke yang ketiga, dengue shock syndrome. Ini yang paling berbahaya, bisa menyebabkan kematian akibat shocknya terjadi akibat plasma leakage, kebocoran plasma. Nah, dok, sorry dok, kalau yang kedua tadi tingkat kebahayaannya sejauh apa dok? Tergantung. Ya, tergantung kapan kecepatan kita membawa ke rumah sakit, ya, kapan didiagnostik, kapan turunnya berapa cepat, ya, trombositnya, sudah terjadi plasma leakage atau belum. Nah, ini kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama dengue fever. Contohnya tadi anak kita baru kena gigit, kebetulan kena gigit nyamuk yang membawa serotip 1, misalkan seperti itu. Gejalanya sama, tiba-tiba panas tinggi, ya. Hari ketiga turun dengan sendirinya panasnya. Nah, kemudian masuk hari ke-4 ke-5 naik lagi panasnya. Nah, ini hati-hati. Nah, hati-hati. Cuma kalau dengue fever ini gejalanya sama persis. Karena apa? Salah satu gejala demam berdarah itu adalah hepatomegali, pembengkakan liver. Karena liver ini organ terbesar di rongga perut kita, maka anaknya pasti susah makannya. Nah, jangan dipaksa makan. Yang perlu diketahui, panas yang tinggi itu juga bisa menyebabkan dehidrasi. Kehilangan cairan akibat dehidrasi akibat panas ini 300 cc setiap 1 derajat Celcius penambahan panas per 1 kali 24 jam. Ini kehilangannya 300 cc. Contoh nih, anggap aja normalnya 36,5. Nah, anak kita 39 misalkan ya. Berarti ada penambahan panas sekitar 2,5 cc. Berarti kehilangan panasnya kehilangan cairannya 2,5 kali 300 per 24 jam. Nah, atau sekitar 700 cc ya, 750 cc per 24 jam. Nah, ini harus dikembalikan supaya apa? Supaya tidak dehidrasi akibat panas. Nah, Sementara agak susah kalau itu presisi gitu dok. Ada ilmu kira-kiranya dok? ada ilmu kira-kiranya. Jadi ketika anak kita kena untuk yang pertama nih ya, ini ciri-cirinya sama ya, ciri-cirinya sama.
anak kita panasnya tinggi, masuk hari ketiga panas tiba-tiba turun sendiri, masuk hari kelima tinggi lagi, seperti itu. Keluhan perutnya nggak enak, ya, susah makannya, itu karena hepatomegali. Nah, ketika dibawa ke rumah sakit, trombositnya tidak pernah turun kurang dari 100.000, jarang sekali. Itu sudah turun, tapi mungkin 100 sekian ribu gitu ya. Nah, kalau seperti ini boleh dibawa pulang selama tidak ada penyulit. Penyulitnya apa? Dehidrasi, ditambah mual muntah, misalkan seperti itu. Nah, ini penyulit. Ya, kalau ada penyulit mual muntah karena obat yang dibawa pulang itu obat yang diminum, lebih baik dirawat sampai mual muntahnya hilang, seperti itu. Nah, biasanya gejalanya tok yang sama memang. Nah, biasanya orang tua itu khawatir sehingga dirawat sampai anaknya benar-benar sembuh gitu ya. Intinya apa? Untuk mengetahui bahwasanya sudah 7 hari ini, berarti virus demam berdarahnya sudah mati semua. Ciri-cirinya adalah trombosit mulai naik. Dalam artian apa? Ketika trombosit sudah mulai naik, ya sudah pulang saja. Nanti KU-nya, keadaan umumnya itu akan membaik sendiri di rumah. Semuanya akan membaik seperti semula sendiri. Itu salah satu contohnya. Nah, apabila anak ini yang sudah keentup serotep 1 ini, ya, tahun berikutnya dientup lagi, digigit lagi sama Aedes aegypti yang membawa serotep 1 juga, dia sudah kebal. Sudah terbentuk antibodinya, dia sudah kebal, nggak akan kena lagi. Tapi temannya, kalau misalkan di sekolah, temannya yang tahun kemarin belum kena entup yang serotep 1, ya belum digigit nyamuk, bisa kena. Nah, yang bahaya adalah kalau nyamuknya yang ngentup lagi yang membawa serotep yang lain, baik 2, 3, atau 4. Ini yang bahaya. Nah, bukan sakti-saktian, Pak. Ketika anak ini dientup dengan nyamuk yang membawa virus dengan serotep yang berbeda, maka terjadi reaksi imun related kompleks namanya. Reaksi inilah yang menimbulkan permasalahan. Permasalahan apa? Plasma leakage, kebocoran plasma. Inilah yang dinamakan dengue hemorrhagic fever, demam berdarah yang berdarah-darah, maksudnya seperti itu. Nah, ketika ini terjadi, pasti trombositnya turunnya jauh di bawah 100.000, Pak. Turun. Nah, itu. Nah, dan DHF inilah yang bisa menyebabkan DSS. Jadi hati-hati ketika anak kita gejalanya mirip demam berdarah, kemudian dibawa ke rumah sakit, di lab ternyata trombositnya sudah di bawah 100.000. Mungkin itu DHF, dengue hemorrhagic fever. Kalau itu terjadi, harus dirawat sampai selesai, sampai hari ke-7 panas di rumah sakit. Kenapa ada resiko ke dengue shock syndrome? Namanya aja shock, hati-hati. Ya, kalau tiba-tiba anak kita sesak karena plasma leakage-nya, plasmanya keluar ke rongga dada, bisa menyebabkan efusi pleura. Ya, perutnya membesar, asites karena cairannya keluar. Nah, efusi pleura itu keluarnya cairan ke rongga paru. Nah, asites keluarnya cairan ke rongga perut karena ada plasma leakage atau kebocoran plasma. Nah, yang diakibatkan oleh reaksi related kompleks dari virus demam berdarah. Nah, ini pasti harus dirawat di rumah sakit. Nah, iya, kalau plasma leakage-nya besar bisa menyebabkan shock, tiba-tiba nadi tidak teraba, kesadarannya mulai turun dan lain sebagainya. Ini harus ada penanganan khusus. Ya,
biasanya sudah selain infusnya didobel antara koloid dan kristaloid ya, itu juga benar-benar penanganan khusus tanda vitalnya. Akan tetapi durasi 7 hari. Iya, semuanya. Jadi hidupnya virus demam berdarah mulai masuk ke tubuh penderita ini 7 hari virusnya mati. Dalam artian 7 hari dari awal panas. Misalkan dirawat di rumah sakit itu rata-rata terjadinya permasalahan dengue shock syndrome itu dimulai hari ke-5 biasanya, Pak. Jadi ketika di rumah sakit kadang-kadang non sewu ya, itu trombositnya sampai 15.000 misalkan, sampai kecil sekali. Tapi besoknya di lab lagi ternyata sudah 20.000. Sudah, pulang aja, akan membaik dengan sendirinya. Iya, untuk ngirit ongkos satu, karena anak sakit ini orang tua juga ikut sakit. Logikanya orang sakit ini mau pulang ya, lebih baik dirawat di rumah. Jangan sampai terjadi sakit karena demam berdarah. Ini karena apa? Karena satu, ongkos. 2, tentang ini ya, kesehatan anak juga ya. Orang tua itu kalau anak sakit, orang tuanya ikut sakit semua. Psikis ya? Iya, psikisnya sakit, badannya juga sakit semua. Ya, pasiennya itu tidak hanya anaknya, orang tuanya yang nunggu di sana itu juga pasien. Pasien secara ekonomi juga, uang juga, walaupun BPJS, makannya yang nunggu dan lain sebagainya, parkirnya kendaraan, pengeluaran juga. Ya, belum lagi anaknya juga kasihan, meningkatkan bolos sekolah, nggak masuk sekolah walaupun karena sakit ya, belum fase rehabilitasinya, setelah sembuh pulang ke rumah ya ketinggalan belajar dan lain sebagainya. Makanya itu kenalilah demam berdarah dengan baik. Nah, kalau itu di F saja tanpa penyulit, bisa dirawat di rumah dengan gejala yang sama, tetap sampai hari ke-7 panas, itu tetap menggunakan obat panas ditambah vitamin untuk liver, karena ada pembengkakan liver. Supaya pembengkakannya tidak semakin besar, itu harus ada hepatoproktektan, vitamin untuk penguat liver supaya bengkaknya mengecil, seperti itu. Itu yang air degan itu ini kan kebanyakan sudah banyak dikenal. Oke. Itu masuk akal nggak? Air degan itu tidak untuk meningkatkan trombositnya ya, tapi air degan itu memang komposisinya sama dengan cairan normal tubuh. Maksudnya komposisinya hampir sama dengan cairan infus. Oh, ini kayak iya, betul. Ini minuman isotonik namanya ya. Itu memang kadarnya hampir sama, kandungan elektrolitnya itu hampir sama dengan cairan faal tubuh, sehingga itu bisa juga digunakan untuk menggantikan cairan yang hilang, menjaga dehidrasi begitu. Nah, selama ini untuk meningkatkan trombosit ya, itu kan yang dipercaya itu kan ngapunten jus jambu biji misalkan, seperti itu ya, jus buah naga ya, jus buah naga, terus kemudian dan lain sebagainya. Sekarang kalau kita berbicara tentang penyakitnya sendiri, ketika ada resiko plasma leakage ya, kebocoran plasma, apakah itu bermanfaat ya? Nah, saya rasa yang lebih bagus itu menambah cairan tubuh, baik melalui degan itu tadi boleh juga yang bagus itu infus water kurma. Kurma itu bagus. Nah, yang lain-lain kenapa kok kelihatannya selama ini sangat bermanfaat ya, kayak jus guava, terus kemudian buah naga ya, sangat bermanfaat kelihatannya karena faktor kepercayaan, Pak, sudah disugesti sangat lama ya. Jadi di otak kita itu ketika seseorang ini percaya betul-betul, gelombang alfanya itu gelombang sugestinya itu keluar ya. Ya, sehingga yang Maha Kuasa itu juga menciptakan alam kepercayaan, kun fayakun keluar.
ada kesembuhan di sana. Makanya di dunia pengobatan itu ada istilah placebo. Nah, ada istilah placebo. Semua pengeluaran obat, bioavailability obat, zat berkhasiat pada obat itu selalu versus placebo. Nah, tulisannya placebo pakai C ya. Apa itu placebo? Placebo itu adalah kepercayaan yang mengambil poin 70-80% bahkan tergantung tingkat kepercayaannya. Ngapunten. Karena kalau dalam Islam tingkat kepercayaan itu bisa meningkatkan tingkat kesembuhan juga. Ya. Itu ditahan dulu dok untuk konten selanjutnya dok. Siap. Oke, siap. Jadi seperti itu ya. Kira-kira kalau misalkan ada pertanyaan, ada komentar dan lain sebagainya, mungkin nantinya silakan bisa konsultasi lewat komentar dan lain sebagainya. Yang jelas nanti komentar-komentar yang ada mungkin kita akan liput lagi di konten berikutnya untuk menjawab, kita bahas lagi. Usulan bahasan-bahasan kita terbuka dok ya. Ya, terbuka sekali ya, dengan catatan yaitu tadi subscribe, like, kirim komentar, mungkin juga ada isu-isu kesehatan yang minta dibahas, monggo silakan. Ya, tekan tanda lonceng supaya pemberitahuan kemudian muncul. Ini kan saya luar biasa, saya sangat mendukung karena ini adalah konten RW 9 ya. Sama-sama, semoga sukses selalu Pak Indra. Sama-sama dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.